Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pajak Gasan Banua. Banua siapa? Banua kita. Kita siapa? Kita Indonesia. Dan saat ini channel Pajak Gasan Banua sedang membuat sebuah tutorial terkait aspek perpajakan catering. Jadi, apa saja untuk aspek perpajakan catering tersebut? Baik pajaknya, subjek pajak, ataupun jenis pajak yang akan dipungut oleh perpajakan catering. Namun sebelum itu, atau sebelum kita memulai tutorialnya, alangkah lebih bagusnya bagi kawan pajak yang belum subscribe channel Pajak Gasan Banua, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru terkait perpajakan di channel Pajak Gasan Banua. Apabila kawan pajak sudah subscribe channel Pajak Gasan Banua, yuk kita lanjut ke videonya. Untuk pajak catering, catering itu apa aja sih? Baik pajaknya atau pengertian dari catering tersebut. Nah, untuk pengertiannya sendiri, catering itu adalah jasa boga atau biasanya orang sering nyebutnya catering, merupakan jasa penyedia baik untuk makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses baik itu untuk pembuatan, penyimpanan, dan penyajian untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan. Lalu, bagaimana aspek perpajakan untuk catering tersebut? Nah, untuk aspek perpajakannya, itu yang pertama kita bahas dulu terkait jenis pajaknya. Untuk jenis pajaknya nanti ada dua. Yang pertama pajak penghasilan atau biasanya sering disebut dengan PPH. Dan yang kedua itu adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Dari dua kategori yang ini nanti akan ada pengecualian untuk aspek perpajakan bagi catering. Jadi nanti mungkin bisa dikatakan ada salah satu antara PPH ataupun PPN ini yang tidak dikenakan atau dipungut pajaknya. Untuk itu, tonton video di channel Pajak Gasan Banua sampai habis ya. Untuk aspek pajak terkait dengan pajak penghasilan PPH, itu berdasarkan subjek pajaknya itu meliputi dua kategori. Kategori yang pertama itu untuk orang pribadi dan kategori kedua untuk wajib pajak badan. Nah, untuk berikutnya berdasarkan objek pajak itu nanti antara dua dikenakan pajaknya, yakni PPH pasal 21 atau pasal 23 yang akan dipotong oleh pihak lain, dan untuk PPH pasal 25 atau 29 atau 4 ayat 2 yaitu PPH atas usaha. Yang berikutnya itu kita bahas dulu terkait dengan pajak penghasilan atau PPH. Nah, untuk pajak penghasilan atau PPH baik pasal 21 atau pasal 23 saat menerima penghasilan dari pihak pemotong pajak baik bendahara pemerintah atau pemotong pajak lainnya atas jasa catering yang diberikan oleh wajib pajak badan. Yang jelas untuk wajib pajak badan maka akan dipotong PPH pasal 23 dengan tarif pajaknya 2%. Namun apabila badan tersebut tidak memiliki NPWP maka akan dipotong sebanyak 4%. Untuk kode jenis setorannya pilih kode akunnya 41124 dan kode jenis setorannya 104. Apabila pengusaha jasa catering tersebut adalah orang pribadi atau di NPWP yang tertera di catering tersebut tuh orang pribadi, maka akan dipotong pajaknya dengan pasal PPH pasal 21 dengan tarif pajaknya sebesar 2,5% dari jumlah brutonya. Namun apabila si pengusaha jasa catering tersebut tidak memiliki NPWP maka akan dipotong 3%. Dan untuk kode billingnya yaitu menggunakan kode akun 41121 dan kode jenis setoran 100. Untuk yang berikutnya yaitu PPH pasal 25 atau 29 atau 4 ayat 2
yaitu atas penghasilan dari usaha catering yang akan dihitung oleh wajib pajak itu sendiri sesuai dengan ketentuan PPh yang biasanya, jika tidak termasuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, dan untuk jika termasuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang omsetnya di bawah dari 4,8 miliar, maka akan dihitung sesuai dengan ketentuan PP 23 tahun 2018 atau bisa dikatakan tarif pajak yang 0,5%. Untuk video atau perhitungan pajak yang 0,5%, yaitu kawan pajak bisa lihat di bagian pojok kanan video ini. Apabila misalkan kawan pajak belum nonton, silahkan ditonton dulu ya, terkait dengan perhitungan pajak PP 23 tahun 2018. Jadi untuk pajak catering itu ada dua pajaknya. Yang pertama, pajak yang akan dipotong oleh pihak rekanan atau pihak si bendahara. Yang kedua itu adalah catering yang kita bayarkan sendiri dari omset usaha kita selama periode atau selama satu masa pajak yang telah kita jalankan. Jadi diingat, bagi kawan pajak yang sudah dipotong oleh bendahara, maka akan tetap wajib membayarkan pajaknya, yaitu yang bagian 0,5%. Itu terhitung dari omset atau peredaran usaha kita selama satu masa pajak. Untuk SPT tahunan itu ada dua, yaitu SPT tahunan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Nah, itu ada perbedaan tanggal penyampaian atau batas akhir penyampaian. Untuk wajib pajak orang pribadi menyampaikan formulir 1770 yang itu dari bulan Januari atau awal tahun sampai selambat-lambatnya tanggal 31 Maret di tahun berikutnya. Untuk wajib pajak badan itu menyampaikan dengan format 1771 dari awal tahun, yaitu tanggal 1 Januari sampai tanggal 30 April untuk selambat-lambatnya, dan disampaikan di tahun berikutnya. Untuk video tutorial terkait laporan SPT tahunan 1770 untuk orang pribadi ataupun 1771 untuk badan, nah boleh kawan pajak lihat di layar untuk pembuatan laporannya. Dan bagi kawan pajak yang belum subscribe, silahkan subscribe juga channel Pajak Gasan Banua. Untuk laporan SPT tahunannya itu sendiri boleh dilakukan dengan formulir dan disampaikan ke kantor pajak setempat, dan boleh juga untuk menyampaikan secara online di situs DJP Online. Untuk kawan pajak sendiri itu admin sarankan untuk menyampaikannya secara elektronik atau online. Itu akan memudahkan kawan pajak untuk tahun-tahun berikutnya, sebab nanti datanya itu tersimpan otomatis. Seperti yang dibahas di awal tadi, untuk jenis pajaknya itu kan ada dua kategori. Yang pertama kategori PPh dan yang kedua itu adalah kategori PPN. Untuk pajak pertambahan nilai atau PPN, nah kita akan membahasnya di sini. Nah, untuk PPN kan tadi kata admin channel Pajak Gasan Banua, ada salah satu antara PPh atau PPN yang tidak dikenakan pajak, khususnya untuk pajak catering. Jadi untuk pajak pertambahan nilai atau PPN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 PMK.010/2015 tanggal 02 Februari tahun 2015 tentang kriteria jasa boga atau catering yang termasuk dalam jenis jasa, maka tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Maka dalam artian itu bebas pajak PPN. Nah, namun ditegaskan juga bahwa tidak termasuk dalam pengertian jasa catering adalah penjualan makanan dan minuman yang dilakukan melalui tempat penjualan berupa toko, kios, dan sejenisnya, baik penjualan secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, bagi yang menjualnya itu berupa toko atau kios yang sejenisnya dalam artian makanan kemasan, misalkan snack, air mineral atau yang lainnya, maka itu tetap dikenakan pajak PPN-nya, sebab itu termasuk dalam pembelian.
Apabila kawan pajak mau bertanya terkait dengan perpajakan lainnya, silahkan tulis di kolom komentar maupun di media sosial channel Pajak Gasan Banua. Dan bagi kawan pajak yang belum mengikuti baik website dan media sosial channel Pajak Gasan Banua, silahkan kunjungi di www.pajakgasanbanua.blogspot.com dan follow juga baik Facebook, Twitter, Instagram Pajak Gasan Banua, serta jangan lupa juga klik tombol subscribe di channel YouTube Pajak Gasan Banua dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Dan apabila ada kawan pajak yang terkait dengan pertanyaan atau semacamnya, kerjasama atau bisnis, boleh menghubungi via WhatsApp di nomor 0853 9110 6078 atau melalui email bisnis ke pajakgasanbanua@gmail.com. Terima kasih banyak telah menonton video-video terkait perpajakan di channel Pajak Gasan Banua. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.